Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita ketahui adalah bahwa marah itu ada dua macam. Jadi marah itu ada dua macam. Yang pertama adalah marah yang tercela. Marah yang tercela, yaitu kemarahan yang itu timbul dari hawa nafsu kita, yang bersumber dari setan. Ini yang tercela. Yang kedua adalah marah yang terpuji. Marah yang terpuji. Kapan itu? Yaitu ketika ada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang dilanggar. Baginda Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah itu sebagaimana yang disampaikan atau diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, bahwa Rasulullah itu tidak pernah marah, nggak pernah memukul, nggak pernah marah, nggak pernah memukul. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika ada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang dilanggar, maka saat itulah beliau marah. Dan ketika beliau marah, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa meredam amarah beliau. Ketika menyaksikan larangan-larangan Allah dilanggar. Ya. Kalau kita contohkan ya, lagi adalah ketika agama kita dinistakan, ketika ada orang menistakan Nabi kita, menistakan Al-Quran, kitab kita, maka saat itulah kita layak untuk marah. Ini marah yang terpuji. Kalau tidak marah, maka dipertanyakan keimanan kita. Oh, nabinya dinista, diejek, dihina kok nggak marah. Nah, ini berarti ada masalah dalam keimanannya. Ya, saat itu seharusnya ya dia itu marah, dan ini marah yang terpuji. Ya, ketika Nabi kita Rasulullah dilecehkan, Al-Quran dinistakan, ya, simbol-simbol Islam dihina, maka saat itu kita layak untuk marah, dan ini adalah marah yang terpuji. Hanya saja meskipun kita saat itu marah, ya, tetap kita harus memperhatikan jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keluar dari lisan kita hal-hal yang tidak baik, mencaci maki, misuh-misuh, itu kita hindari meskipun kita dalam kondisi marah. Ya, ketika menyaksikan, melihat Nabi kita dilecehkan, Al-Quran dinistakan, simbol-simbol Islam dihina, ya, kita layak marah. Tapi dengan catatan kemarahan kita harus dibatasi, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi melakukan kerusakan-kerusakan yang itu bisa menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Nah, ini pesan dari Rasulullah SAW, la taghdab, janganlah engkau marah.